Halo Cakranians, selamat bergabung di video learning Statistika Bisnis. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Arfiansyah, biasa dipanggil Aping. Saya merupakan seorang dosen dan juga seorang pengusaha. Di era digital saat ini, data memainkan peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Menurut laporan dari McKinsey, perusahaan yang mengandalkan data dalam pengambilan keputusan memiliki kemungkinan 23 kali lebih besar untuk mendapatkan pelanggan, 6 kali lebih mungkin untuk mempertahankan pelanggan, dan 19 kali lebih besar untuk menghasilkan keuntungan. Namun, proses pengolahan data sangat beragam. Proses pengolahan data ini sangat bergantung dengan jenis data yang kita miliki. So, kamu harus tahu lebih dulu apa saja jenis data yang umumnya digunakan. Sebelum memahami klasifikasi dan jenis data, apakah Cakranian sudah tahu apa itu data? Data merupakan fakta-fakta mentah yang belum diolah, seperti angka, kata, ataupun gambar. Bayangkan kamu memiliki sebuah buku catatan yang penuh dengan angka dan kata-kata, tapi belum memiliki makna ataupun arti di baliknya. Itulah data. Data yang diolah dengan baik dapat menjadi informasi yang bermanfaat untuk perusahaan. Informasi ini akan membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang tepat dan meningkatkan efisiensi. Tapi, bagaimanakah cara mengolah data yang tepat? Proses pengolahan data yang tepat itu dapat membantu perusahaan mengidentifikasi peluang dan tantangannya, serta membuat keputusan yang lebih baik dalam keberjalanan perusahaan. Dalam era digital seperti sekarang, data itu sangat penting bagi perusahaan. Dengan menggunakan data, perusahaan dapat meningkatkan kinerja, meningkatkan keuntungan, bahkan meningkatkan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami klasifikasi dan jenis data yang umumnya digunakan, sehingga nantinya kita dapat mengolah data dengan lebih efektif dan efisien. Mari kita mulai dengan memahami klasifikasi dan juga jenis data yang umumnya digunakan. Data diklasifikasikan bersama dengan variabel. Secara umum, variabel itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya variabel kualitatif dan variabel kuantitatif. Oleh karena itu, data pun menjadi dua jenis, yaitu data kualitatif dan juga data kuantitatif. Data kualitatif itu menggambarkan sifat atau karakteristik yang tidak dapat diukur dengan angka. Contohnya ada warna, produk, tipe produk, dan nama brand. Lebih jauh, contoh dari data kualitatif ini adalah data preferensi konsumen ataupun feedback dan komentar dari pelanggan. Sementara data kuantitatif itu merupakan data yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka. Contohnya adalah penjualan bulanan, berat produk, ataupun jumlah karyawan. Lebih jauh lagi, data kuantitatif ini terbagi jadi dua jenis data, yaitu data diskrit dan data kontinu. Contoh dari data diskrit adalah jumlah anak dalam sebuah keluarga, jumlah karyawan, dan jumlah TV yang diproduksi. Dari contoh-contoh tersebut, dapat kita simpulkan bahwa data diskrit ini adalah data yang terdiri dari nilai yang bulat. Dan tidak mungkin bahwa jumlah karyawan di sebuah perusahaan sebanyak 45,6 orang. Pasti jumlahnya bulat 45 orang. Ataupun jumlah TV yang diproduksi itu sebanyak 67,9 unit. Itu tidak mungkin. Sementara untuk yang kedua, ada yang namanya data kontinu. Contoh dari data kontinu ini adalah berat produk, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah proses, lalu ada juga harga saham. Sehingga, kita dapat mengatakan bahwa data kontinu itu adalah data yang dapat mengambil nilai dalam rentang apapun. Lebih mudahnya, data kontinu itu merupakan data yang dapat memiliki nilai desimal. Nah, kita sudah membahas tentang data kualitatif dan data kuantitatif. Sekarang, mari kita bahas tentang cara lain untuk mengklasifikasikan data. Klasifikasi data itu dapat dilakukan berdasarkan waktu pengumpulan datanya. Cakranians, bayangkan, kamu ingin tahu bagaimana pelanggan merasa layanan di sebuah tempat makan. Kamu akan mengumpulkan data kepuasan pelanggan pada bulan Januari. Nah, data seperti ini disebut data cross-section.
Data cross-section ini adalah data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu, sehingga kita dapat memahami situasi pada waktu tersebut. Namun Cakranians, bagaimana jika kamu ingin tahu bagaimana harga saham berubah dari hari ke hari? Atau bagaimana kepuasan pengguna MOC berubah dari bulan ke bulan? Nah, data seperti ini disebut dengan data time series. Yang artinya, data time series ini memungkinkan kita untuk melihat perubahan dan tren dalam waktu tertentu. Sehingga kita dapat membuat keputusan yang lebih tepat dengan memahami perbedaan antara cross-section dan data time series. Kita juga dapat menggunakan data dengan lebih efektif dan membuat keputusan yang lebih baik. Setelah kamu mengetahui berbagai jenis data, ternyata data juga memiliki beragam skala pengukuran. Terdapat dua kategori dalam skala pengukuran sebuah data. Itu dinamakan dengan metrik dan non-metrik. Ukuran metrik ini mengacu pada skala pengukuran yang menghasilkan data numerik yang dapat diukur dan dihitung. Sementara, ukuran yang kedua yaitu ukuran non-metrik ini mengacu pada skala pengukuran yang menghasilkan data yang tidak berbentuk angka atau data yang tidak dapat diukur dengan interval yang tetap. Pengukuran metrik terdiri atas skala interval dan rasio, sementara pengukuran non-metrik terdiri atas skala nominal dan ordinal, sebagaimana pada gambar berikut. Skala interval menunjukkan perbedaan antara nilai, tetapi tidak memiliki nilai 0 absolut. Contohnya adalah suhu, di mana 0 derajat pada suhu itu berarti dingin, bukan berarti tidak ada artinya 0 derajat Celcius itu. Contoh lainnya adalah waktu, di mana waktu 0000 itu menandakan jam 12 malam. Nah, lalu skala yang kedua dari skala metrik adalah skala rasio. Skala rasio ini adalah kumpulan pengukuran yang memiliki nilai 0 absolut. Contohnya ada berat badan, jarak, jumlah barang yang terjual, dan waktu pengerjaan. Contohnya apabila kita produk jumlahnya 0, itu berarti produknya tidak ada. Nah, sekarang ada yang dinamakan juga pengukuran non-metrik, di mana terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah skala nominal. Untuk skala nominal ini, kita mengklasifikasikan data ke dalam kategori tanpa urutan tertentu. Contohnya adalah jenis kelamin yang dikategorikan menjadi pria dan wanita. Contoh lainnya adalah jenis pekerjaan, warna produk, dan juga merek produk. Pengukuran non-metrik yang kedua dinamakan skala ordinal. Untuk skala ordinal ini, kita mengatur data dalam ukuran tertentu. Contoh dari skala ordinal adalah tingkat kepuasan pelanggan yang terdiri dari 4 ukuran. Sebagai contoh, sangat tidak puas, puas, dan sangat puas. Contoh lainnya adalah rating ojek online dari bintang 1 sampai 5. Itu merupakan contoh data ordinal. Jadi, Cakranians, itulah klasifikasi dan jenis data yang umumnya digunakan dalam statistika bisnis. Kita telah membahas tentang data kualitatif, data kuantitatif, data cross-section, dan data time series. Selain itu, kita sudah membahas juga skala pengukuran dari data. Semoga penjelasan ini membantu kamu untuk memahami jenis data yang ada dan bagaimana cara menggunakannya. Sampai jumpa di video berikutnya, Cakranians.